Kalian tahu nggak mengenai film Echinodermata? Apa sih itu Echinodermata? Echinodermata berasal dari kata Yunani yaitu Echinos yang artinya duri dan derma yang artinya kulit. Jadi Echinodermata adalah hewan yang berkulit duri. Apa saja sih ciri-ciri dari Echinodermata itu? Tentunya yang pertama adalah berkulit duri, baik itu tumpul maupun runcing. Yang kedua adalah triploblastik selomata, yaitu memiliki selom atau yang disebut juga dengan rongga tubuh. Yang ketiga, bentuk Echinodermata ini berbentuk simetri bilateral pada fase larva, kemudian menjadi radial pada fase dewasa. Bentuk dari Echinodermata ini juga bervariasi, ada yang bintang, bolah, pipi bundar, dan bulat memanjang. Echinodermata ini termasuk hewan karnivor, hidupnya di laut. Rangka tubuhnya tersusun atas zat kapur, memiliki kaki ambulakrar atau yang disebut juga dengan kaki bulu. Alat pernafasannya melalui papula atau yang disebut juga dengan paru-paru kulit. Kemudian Echinodermata ini tidak memiliki kepala maupun otak. Echinodermata ini bereproduksi dengan dua cara. Yang pertama seksual dan yang kedua adalah aseksual. Untuk seksual dilakukan dengan pembentukan gamet jantan dan betina bersifat gonokoris, fertilisasi eksternal dan menghasilkan larva berbentuk simetri bilateral, lalu bermetamorfosis menjadi radial pada fase dewasa. Untuk yang aseksual dilakukan dengan pembelahan visi, yaitu penyekatan pemisahan pisin pusat, piringan kecil di pusat tubuh, lalu masing-masing tubuh berpisah beregenerasi menjadi individu yang baru. Nah, setelah ini kita masuk ke klasifikasi dari film Echinodermata, yaitu terdapat 5 klasifikasi, yaitu Asteroidea, Echinoidea, Ophiuroidea, Holoturoidea, dan yang terakhir adalah Crinoidea. So, here we go. 1. Asteroidea. Tubuh bintang laut terdiri atas keping utama yang dilengkapi 5 lengan pipi. Pada ujung setiap lengan terdapat tentakel lunak yang dilengkapi bintik mata yang pekat terhadap rangsangan cahaya. Rangka dalamnya berupa tulang-tulang kecil dengan bentuk yang sangat variatif dan tersusun dengan pola yang tidak teratur. Pada permukaan dorsal terdapat duri-duri tumpul. Terdapat banyak pedicelaria berbentuk penjepit di sekeliling duri. Terdapat anus berbentuk lubang kecil di permukaan dorsal. Mulut terletak pada permukaan ventral yang dikelilingi oleh selaput peristomial. Bintang laut berkembang biak secara kawin dan berkelamin secara terpisah. Kelenjar kelamin jantan ataupun betina terdapat pada setiap lengan. Pembuahannya berlangsung secara eksternal, yaitu dalam air. Telur yang dibuahi akan berkembang menjadi larva bilateral simetris yang disebut bipinaria. Setelah mengalami metamorfosis, akhirnya dihasilkan bintang laut dewasa. Contoh Asterias forbesi, Lynchkia laevigata, Pentaceros, dan Sulcita sp. Nomor 2. Echinoidea. Ciri-ciri dari spesies ini yakni 1. Tidak memiliki lengan. Bentuk tubuhnya bulat setengah lingkaran dengan duri yang tumbuh di seluruh permukaan tubuhnya. Mulut terdapat pada permukaan ventral yang menghadap ke objek. Berkembang biak secara generatif dan berkelamin secara terpisah. Pembuahannya berlangsung secara eksternal. Larvanya mempunyai lengan panjang bersilia, disebut pluteus. Setelah mengalami metamorfosis, akan merubah menjadi Echinoidea muda. Contoh bulu babi gerip, bulu babi jarum, bulu babi Trypneustes gratila, dan dolar pasir. Selanjutnya kita masuk ke klasifikasi yang ketiga, yaitu Ophiuroidea atau bintang ular laut. Mulai dari struktur tubuhnya nih, tubuhnya dilengkapi 5 buah lengan atau kelipatannya yang bersifat fleksibel dan juga mudah putus. Kemudian pada setiap lengannya terdapat selom yang berukuran kecil, pembuluh darah, tali-tali saraf, dan cabang sistem pembuluh air. Bintang ular laut ini tidak memiliki kaki ambulakral dan pedicelaria. Lengannya juga bersegmen-segmen. Kemudian alat reproduksi dan alat pencernaannya terdapat dalam lempengan utama atau cakram. Mulutnya terletak di tengah-tengah cakram yang dikelilingi
5 buah keping yang dapat berfungsi sebagai rahangnya. Nah, alat reproduksi bintang ular laut ini bersifat gonokoris dan pembuahannya terjadi secara eksternal yang menghasilkan larva berbentuk simetri bilateral yang berenang bebas. Ada pula Opuroidea ini memiliki kantong pengeraman sehingga larva tidak bisa berenang. Nah, apa sih contoh-contoh Opuroidea ini? Antara lain ada Ophiotrix fragilis, Ophiomyxa australis, dan juga Gorgonocephalus eugnemis. Kita masuk ke klasifikasi yang keempat, yaitu Holoturoidea atau kita sebut teripang. Tubuhnya lunak dan juga berbentuk bulat panjang. Kemudian masuk ke struktur tubuhnya, teripang ini tidak memiliki lengan. Kemudian pada ujung anterior terdapat mulut yang dikelilingi 10 hingga 30 buah tentakel. Alat pencernaannya terdiri atas esofagus, lambung, usus yang cukup panjang, dan berakhir pada anus di kloaka. Kemudian teripang ini berkembang biak secara kawin dan berkelamin terpisah. Pembuahannya juga bersifat eksternal, yaitu telur yang dibuahi setelah menetas akan menghasilkan larva yang disebut auricularia. Nah, contoh dari teripang ada Sclerodactyla briareus, kemudian Cucumaria frondosa, dan juga Holoturia mexicana. Oke, klasifikasi yang terakhir adalah Crinoidea. Nah, sepintas tubuhnya menyerupai tumbuhan. Kemudian habitatnya mulai dari daerah pasang surut hingga kedalaman 12.000 kaki. Ukuran tubuhnya kecil, berbentuk seperti piala. Tubuhnya tersusun atas lempengan-lempengan kapur. Kemudian seperti pada gambar, struktur tubuhnya terdapat pinula, lengan, oral, kaliks, tangkai, dan juga akar. Reproduksi Crinoidea ini terjadi secara seksual dan gonokoris. Pembuahan terjadi secara eksternal, di mana telur diletakkan pada pinula atau cabang-cabang kecil lengan. Kemudian telur menetas menjadi larva Vitellaria yang tidak makan dan berenang bebas. Selanjutnya, larva melekat pada substrat, bermetamorfosis menjadi larva pentachilonoid yang bertangkai dan tumbuh hingga dewasa. Contoh dari Crinoidea sendiri ada Holopus sp dan juga Antedon pentasus. Setelah kalian mengetahui tentang pengertian, ciri-ciri, klasifikasi dari Echinodermata, apakah kalian sudah tahu apa saja peran dari Echinodermata itu? Peran Echinodermata yang pertama adalah untuk membersihkan laut dari sampah organik dari sisa-sisa organisme yang mati. Yang kedua adalah untuk dikonsumsi, misalnya bulu babi, telur landak laut, dan juga mentimun laut. Yang ketiga adalah untuk memangsa kerang mutiara, biasanya dilakukan oleh bintang laut. Nah, itu tadi sedikit paparan tentang film Echinodermata. Terima kasih telah menonton video ini dan semoga bermanfaat buat kalian semua. See you! Bye-bye!